Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan memaparkan tentang implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks kearifan lokal di daerah Pamulihan terhadap penguatan dan pembentukan budi pekerti peserta didik sebagai individu dan masyarakat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yang pertama ada Lydia Oktamia Suci di sini sebagai pemateri. Yang kedua, Linda Rosmawati Fatima sebagai penjawab. Yang ketiga, Hidayatna sebagai moderator. Yang keempat, Sopian Jainuddin sebagai ketua koordinator sekaligus penanya. Dan yang terakhir, Neneng Fitriantrina sebagai notulen. Kekuatan konteks sosiokultural di Pamulihan yaitu rantang berbagi. Apa itu rantang berbagi? Rantang berbagi adalah kegiatan siswa menyisihkan makanan atau menyediakan makanan untuk diberikan kepada tetangga maupun orang yang kurang mampu di sekitar tempat tinggal siswa atau di lingkungan sekolah yang dilakukan secara individu maupun berkelompok sesuai dengan program yang dibuat oleh sekolah. Tujuan dari kegiatan rantang berbagi adalah yang pertama, menjaga silaturahmi. Yang kedua, berbagi rasa. Yang ketiga, menguatkan rasa kasih sayang. Yang keempat, memelihara rasa kepedulian. Yang kelima, menimbulkan perasaan empati antar sesama. Yang keenam, menanamkan kebiasaan sedekah sejak dini. Yang ketujuh, menguatkan rasa bersyukur terhadap pemberian Tuhan. Dan yang terakhir adalah menanamkan pola hidup hemat dan sederhana. Keterkaitan antara kegiatan rantang berbagi dengan visi dan misi sekolah. Melalui kegiatan rantang berbagi, diharapkan dapat mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Ada 3 kerangka pembelajaran dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu yang kedua adalah prinsip perubahan. Prinsip perubahan itu ada 3 yang biasa kita sebut dengan trikon atau kontinuitas. Yang kedua konvergensi, yang ketiga konsentris. Kontinuitas di sini adalah kita harus mengajarkan bahwa kita merupakan bagian dari masyarakat. Yang kedua konvergensi adalah bagaimana cara memanusiakan manusia. Dan yang ketiga, konsentris merupakan bagaimana kita sebagai pendidik mengajarkan kepada peserta didik agar dapat menghargai perbedaan dan keragaman yang ada. Lalu yang terakhir, apa yang berubah? Yang harus berubah di sini adalah budi pekerti. Budi merupakan cipta, rasa, dan karsa. Pekerti merupakan tenaga. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan sebagai perwujudan kontekstual pada budaya lokal, yaitu kegiatan rantang berbagi yang dilaksanakan di sekolah kami berkaitan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai hal-hal apa saja yang dapat berubah dari peserta didik.
Di antaranya perubahan yang terjadi pada budi pekerti peserta didik yang terdiri dari cipta, rasa, karsa, dan tenaganya atau raganya. Yang pertama, cipta, yaitu semangat untuk berbagi dan semangat untuk silaturahmi. Rasa, menguatkan rasa kasih sayang, menguatkan rasa empati. Karsa, melakukan pembiasaan sedekah sejak dini, melakukan hidup hemat, dan melakukan silaturahmi. Raga, menjaga kesehatan agar bisa terus berbagi dengan sesama. Berikut kesimpulan yang merupakan kesepakatan kelompok tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebarkan tingkah laku murid di kelas sesuai konteks kearifan budaya lokal di Pamulihan, yaitu kesempurnaan budi pekerti peserta didik di sekolah kami sehingga dapat menjadi insan yang bijaksana. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.